Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Planters, kenalin nama aku Laisyami Fardila dengan NIM 243307011062. Aku dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Prima Indonesia. Di video kali ini aku akan membahas hal baru pada operasional perkebunan kelapa sawit dari hulu ke hilir yang berbasis FURAP. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan FURAP itu? FURAP adalah F adalah fast, U adalah unggul, R adalah responsif, A adalah akuntabel, dan B adalah berkelanjutan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak video sampai habis ya. Setelah dipanen, alur berlanjut ke tahap logistik, di mana TBS harus segera diangkut menuju hilir, yaitu pabrik kelapa sawit, PKS. Di dalam pabrik, TBS melewati berbagai stasiun, mulai dari penimbangan, perebusan, hingga pemurnian. Untuk menghasilkan crude palm oil, CPO, dan inti sawit yang berkualitas tinggi. Mengapa manajemen operasi begitu penting? Karena setiap detiknya berarti nilai ekonomi. Efisiensi kita ukur dari kemampuan meminimalisir kehilangan hasil, losses, selama proses angkut dan olah. Sementara efektivitas tercermin dari keberhasilan kita mencapai standar rendemen minyak yang telah ditetapkan perusahaan. Tanpa manajemen yang solid, potensi hasil dari kebun akan terbuang sia-sia di tengah jalan. Palm harvester use long altitude sticks to harvest tall trees. Untuk mencapai target tersebut, kita menerapkan prinsip FURAP. A palm nut or a palm kernel, and the palm they pick it up in the truck. Yang pertama ada fast, cepat. Kecepatan adalah segalanya. Kita menerapkan sistem just-in-time agar TBS yang dipanen hari ini harus diolah dalam waktu kurang dari 24 jam. Hal ini mutlak dilakukan untuk menjaga kadar asam lemak bebas tetap rendah. So that the front loaders can be picked up very easily. Kedua ada U, unggul, kualitas. Kita tidak hanya bicara kuantitas. Melalui pengawasan mutu yang ketat di stasiun sortasi, kita memastikan hanya buah kelas 1 yang masuk ke lini produksi demi menghasilkan CPO kualitas premium. With the help of a front loader, palm fruits are carried inside the factory and placed in conveyor boxes. Yang ketiga ada R, responsif, tanggap. Manajemen operasi harus siap menghadapi kendala lapangan, baik itu kerusakan alat angkut maupun perubahan cuaca yang ekstrim. Respon yang cepat memastikan rantai pasok tidak terhenti. Then, the palm fruits are taken by conveyors to the sterilization process chamber. Through the process of disinfection, Yang keempat ada A, akuntabel, transparan. Setiap kilogram buah yang keluar dari blok kebun hingga menjadi literan minyak di tangki timbun harus tercatat secara akurat. Digitalisasi data kini menjadi kunci transparansi operasional. fruits are thrown into the scraper so that the empty bunches are separated. Penerapan prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap janjang buah yang keluar dari konsesi kebun dapat ditelusuri asal-usulnya secara komprehensif melalui mekanisme traceability. Kita harus mampu mengidentifikasi data secara real-time mengenai tona seberat buah, titik koordinat blok lokasi pemanenan, hingga identitas mandor serta pemanen yang mengeksekusi pohon tersebut. Melalui standarisasi pencatatan yang berintegritas tinggi ini,
Manajemen dapat memitigasi risiko manipulasi data ataupun kebocoran arus barang yang sering menjadi titik lemah dalam operasional perkebunan berskala besar. Lebih jauh lagi, kumpulan data yang terdokumentasi dengan baik ini akan berfungsi sebagai aset digital yang sangat berharga bagi manajemen untuk mengevaluasi produktivitas per blok, menganalisis efisiensi kerja karyawan, dan merumuskan langkah korektif yang tepat sasaran. Sustainability. Terakhir, seluruh proses ini harus selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan. Kita mengelola limbah menjadi energi dan menjaga ekosistem lahan agar industri ini terus memberi manfaat bagi generasi mendatang. In the extraction plant, boil, dan sebagainya. Wah, sayang sekali ya jika banyak yang belum tahu. Lalu, apa saja yang bisa Komponen penutup yang tidak kalah krusial adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas produksi senantiasa adaptif terhadap prinsip-prinsip sustainability dan kelestarian alam. Implementasi nyata dari hal ini terlihat dari bagaimana pabrik kelapa sawit modern mampu meminimalisir jejak karbon dengan mengolah limbah padat berupa cangkang dan fiber menjadi bahan bakar boiler energi mandiri, serta mengembalikan nutrisi limbah cair ke kebun melalui land application. Di saat yang sama, manajemen kebun berfokus pada konservasi air dan pengelolaan tanah yang bijaksana tanpa merusak ekosistem sekitar. Pendekatan holistik ini menjadi bukti nyata bahwa industri kelapa sawit dapat beroperasi secara bertanggung jawab, sekaligus memenuhi standar sertifikasi internasional demi menjaga masa depan bumi kita. kelapa sawit adalah salah satu produk sampingan dari industri pengolahan kelapa sawit yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan telah banyak dimanfaatkan sebagai pupuk, bahan alternatif untuk mengisi rongga jok mobil, dan membuat matras atau kasur.